Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadifa, NPM 1811106021, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan laju reaksi dan keseimbangan kimia, dosen pengampu Nuh Baitul Bidayati HK MPD. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian laju reaksi. Apa sih itu laju reaksi? Laju reaksi menurut Asosiasi Kimia Internasional adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan membahas tentang hukum laju reaksi. Untuk reaksi A plus B menjadi C plus D akan berlaku hukum laju reaksi V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, di mana V merupakan laju reaksi, K merupakan ketetapan laju, A dan B merupakan konsentrasi per reaksi, dan XY merupakan order reaksi. Nah, order reaksi adalah pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi. Misalkan, kita memiliki 3 reaksi. Reaksi yang pertama itu merupakan reaksi orde 0, reaksi kedua merupakan reaksi orde 1, dan reaksi yang ketiga merupakan reaksi orde 2. Jika masing-masing konsentrasi per reaksi dinaikkan 2 kali, maka reaksi 1 tidak akan terjadi perubahan laju reaksi, karena laju reaksi tidak akan dipengaruhi oleh konsentrasi pada reaksi orde 0. Jadi, apabila kita tambahkan konsentrasinya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat pun tidak akan merubah laju reaksi sama sekali. Pada reaksi orde 1 atau gelas kimia kedua, pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi adalah 1 kali lipat. Jika kita tambahkan konsentrasi per reaksi sebanyak 2 kali lipat, maka laju reaksinya juga akan naik sebanyak 2 kali lipat. Jika kita tambahkan 3 kali lipat, maka laju reaksinya 3 kali lipat. Pada reaksi orde 2 atau reaksi ketiga, pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi adalah sebesar 2 kali lipat. Nah, jika kita tambahkan per reaksi sebanyak 2 kali lipat, maka laju reaksi akan naik sebesar 4 kali lipat. Dan jika kita tambahkan per reaksi sebesar 3 kali lipat, maka laju reaksi akan bertambah 9 kali lipat. Nah, bagaimana cara menentukan order reaksi? Dengan 2 cara. Yang pertama, jika reaksi elementer, maka order reaksinya sama dengan koefisien reaksi. Yang kedua, jika reaksi kita ketahui bukan reaksi elementer, maka kita menentukan order reaksi dengan cara membandingkan data hasil percobaan. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi. Yang kedua, luas permukaan sentuh. Yang ketiga, suhu. Dan yang terakhir, beberapa contoh penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Keseimbangan kimia merupakan keadaan sistem di mana laju pembentukan produk sama dengan laju reaksi penguraian produk. Reaksi dimulai dengan hadirnya H2 dan I1 dan tidak ada HI. Ketika reaksi berlangsung menuju kesetimbangan, konsentrasi H2 dan I2 secara bertahap menurun, sedangkan konsentrasi HI secara bertahap meningkat. Jadi, reaksi dikatakan setimbang atau mencapai kesetimbangan apabila yang pertama, sistem harus tertutup, artinya tidak ada zat yang dapat masuk atau meninggalkan sistem. Yang kedua, kesetimbangan adalah proses yang dinamis. Yang ketiga, laju reaksi maju dan mundur harus sama. Dan yang keempat, jumlah reaktan dan produk tidak harus sama. Adapun syarat kesetimbangan kimia, yang pertama berupa reaksi bolak-balik, yang kedua bersifat dinamis, dan yang ketiga dilakukan dalam suatu sistem yang tertutup. Contoh kesetimbangan kimia, yang pertama pengaruh pH, yang kedua siklus oksigen yang terdapat di dalam tubuh manusia, yang ketiga berguna dalam proses fotosintesis, dan yang keempat pembuatan anomia atau industri. Sekian penjelasan singkat mengenai laju reaksi dan keseimbangan kimia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.